ini sarjana sosial, magister sosial, dosen program studi komunikasi dan pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ahmadiyah Palembang. Nomor induk nasional 02 10 01 9802 mengampu mata kuliah teknologi komunikasi. Deskripsi singkat mata kuliah teknologi komunikasi adalah di mana mata kuliah ini membahas tentang garis-garis besar sejarah dan perkembangan teknologi komunikasi, dampak teknologi komunikasi pada teori dan penelitian komunikasi serta dampak sosial perkembangan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi komunikasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dalam menyelesaikan masalah komunikasi serta mampu beradaptasi situasi perkembangan zaman dengan benar. Adapun penilaian kita pada mata kuliah ini adalah capaian kelulusan, di mana menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan media komunikasi dan penyiaran Islam yang baik, kreatif, inovatif, produktif, dan adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya juga capaian yang dicapai adalah kemampuan umum, menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan kemampuan kinerja. Selanjutnya juga capaian keterampilan, di mana mahasiswa diharapkan mampu menulis materi dakwah di media cetak elektronik dan media online sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penjelasan dalam masyarakat. Sedangkan dalam keterampilan khusus, mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun program, desain, dan pengembangan media komunikasi penjelasan berdasarkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada hari ini materi kita yang terbahas adalah mengenai internet culture dan electronic life. Sebentar lagi kita akan melaksanakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan, keberkahan, kebaikan, dan rahmat kita bangga kita, dan kita menjadi soleh Al-Fatihah. Oke, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-6. Materi kita adalah Internet Culture dan Electronic Life, di mana pembahasannya mengenai tentang komunikasi komputer dan internet, di mana ini saling berkesinambungan antara komunikasi dan juga teknologi informasi, di mana kita sudah memasuki 5.0 yaitu Transformation Information Society, di mana kombinasi antara internet dan teknologi itu menjadi satu, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi media untuk perkembangan teknologi komunikasi. Nah, pada hari ini kelompok 6 ya, pada hari ini mau menyampaikan materi tentang internet culture dengan judul penelitiannya adalah komunikasi simbolik dalam versi cum laude di media sosial, studi antara identitas digital dan realitas profesional. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 pada hari ini. Oke, silakan waktu yang tepat kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.
kemudian Nela Savitri, kemudian Dian Sabrani, dan kemudian dan pembimbing kami yaitu Bapak Muhammad Abdul Ramadhani. Baik, kita mulai dari fenomena flexing di nilai akademik. Baik, dari pergaulan perkembangan internet dan media sosial telah menghadirkan fenomena budaya baru yang dikenal dengan istilah internet culture. Jadi salah satu manifestasi dari fenomena ini adalah praktik flexing, yaitu perilaku memamerkan pencapaian harta atau status secara terbuka di ruang digital. Dalam konteks akademik, flexing nilai menurut pertama karakteristik responden, melibatkan 18 responden dengan distribusi karakteristik sebagaimana disebutkan pada tabel pertama, yaitu mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 66,7% dengan dominasi usia 23 tahun sampai 50 tahun berjumlah 50%. Sebuah sentimen yang juga diamini oleh respon H, K, G, dan J melihatnya sebagai pemantik semangat belajar. Di sisi lain, narasi justru mengemuka lebih tajam karena praktik pamer ini dinilai membahayakan psikologi sosial. Responden HBF secara eksplisit menegaskan bahwa tren ini lebih banyak berdampak negatif karena dapat menimbulkan rasa iri, tekanan, dan persaingan yang tidak sehat. Pernyataan ini diperkuat oleh responden HK yang memberikan penjabaran komprehensif bahwa flexing nilai bisa menjadi bumerang yang menggeser dan kuliah. Terlepas dari masifnya pameran simbol prestasi di ruang maya, cara pandang mahasiswa dalam mendefinisikan kesuksesan dan realitas profesional karir ternyata jauh lebih matang dan tidak mudah didikte. Temuan paling menonjol membuktikan bahwa 83,3% responden bersikap sangat rasional dengan sepakat bahwa penguasaan soft skill seperti kecakapan memecahkan masalah, kreativitas, kepemimpinan, dan kerjasama tim jauh lebih krusial dibutuhkan untuk bertahan ketimbang sekedar mengandalkan IPK sempurna. Di media sosial, fokus mahasiswa itu sendiri sebaiknya adalah diarahkan pada proses belajar, pengembangan diri, dan peningkatan soft skill. Dan kesimpulan yang kedua yaitu ini juga ada peran dari perguruan tinggi itu sendiri. Jadi perguruan tinggi itu perlu memperkuat pendidikan karakter atas kerja dan literasi digital agar mahasiswa itu lebih siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan nyata. Jadi harapan dari kami sebagai peneliti juga itu berharap media sosial dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, berbagi inspirasi, dan membangun jaringan positif, bukan sekedar sebagai tempat memamerkan prestasi akademik untuk memperoleh pengakuan sosial. Itu saja. Masuk tanya Pak? Oke, baik, sekian dari kami. Pada kelompok 6 pada hari ini sudah mempresentasikan ya materinya tentang komunikasi simbolik dalam flexing cum laude di media sosial, studi antara identitas digital dan realitas profesional. Dalam pembahasan ini mencari fenomena yang dimana sedang trending ya, kebiasaan audiens atau juga pengguna media dalam memamerkan aktivitasnya. Maka muncul tagline cum laude tapi nganggur atau IPK tinggi SRK kerja. Nah, dalam internet culture, komunikasi teknologi itu saling berkesinambungan ya. Dengan adanya teknologi komunikasi dan adanya juga kesempatan dalam berkreasi, maka condongan seseorang itu untuk mempublikasikan hasil apa yang dia dapat, apalagi dengan keterbukaan media. Dan dari interculture life, sifat dari audiens itu pengen mendapatkan simpatis, atau dalam sebuah media kita disebut dengan like, comment, subscribe.
Nah, itulah dampak dari adanya sebuah interculture dan electronic life, di mana adanya budaya pengguna internet yang semakin intens. Nah, dalam sebuah materi ya, kalau bisa kita lihat dalam dalam sebuah teknologi komunikasi ada sebuah perkembangan yang 3 aliran. Yang pertama dystopian, yang kedua neo-purutis dan teknorealitis. Nah, ini 3 ini mempunyai karakter yang berbeda. Kalau ada di dystopian ini adalah aliran yang dimana sangat berhati-hati dan tidak mengatakan curiga dan prasangka terhadap negatif terhadap teknologi. Jadi artinya ini yang tidak menganggap bahwa kehadiran media perkembangan teknologi itu adalah sebuah negatif, tapi dia lebih pada menjaga, karena dalam kehadiran teknologi media itu bisa berdampak positif maupun negatif. Terus kalau yang neo-purutis adalah yang dimana penerima terhadap hal teknologis yang high speed, artinya ini adalah respon positif. Jadi orang ketika hadirnya teknologi itu memanfaatkan dengan adanya teknologi, jadi dia mengabadikan semua aktivitasnya ke dalam media sosial, karena memang salah satu fungsinya adalah berkomunikasi berjejaring. Nah, orang yang aliran neo-purutis itu menerima kehadiran teknologi. Maka kalau dalam kajian yang disampaikan oleh Pak itu, satu sisi mereka masuk kategori neo-purutis yang dimana fenomena yang sering mengupload. Kita tidak membahas tentang dunia, tapi kebiasaan mereka dalam memposting, mempromosikan sebuah aktivitas melalui media sosial. Nah, selanjutnya adalah teknorealitis. Nah, ini adalah aliran yang menengah. Jadi menjembatani antara pesimis dan juga dampak positif dari teknologi. Artinya dia tidak terlalu andil, bisa ikut bisa enggak. Jadi dia hanya ingin mengikuti saja perkembangan teknologi, tapi tidak terlalu masuk ke dalam sebuah media atau perkembangan teknologi. Berbeda dengan cara dystopian yang dimana mereka sangat berhati-hati dan kehadiran teknologi. Artinya dengan adanya teknologi ini, satu sisi mereka berpandangan bahwa teknologi ini bisa mengancam. Dia berpikiran ada negatif dengan kehadiran teknologi karena bisa kebocoran data atau cyber security. Kalau era cetak kita sudah melewati fase ini, seperti koran, majalah, buku. Dulu kita sekolah SMP, SD, SMP kita masih menggunakan buku. Terus media elektronik kita mulai ketika SMP, SMA beranjak menggunakan elektronik ya, seperti handphone, gadget, tab, dan segala macamnya. Nah, kita berada di dalam era digital yang dimana ada IoT, Internet of Things, internet, yang dimana lebih adalah big data. Yang kita butuhkan adalah teknologi dan juga alat. Alat ini adalah komputer, maka kita butuhkan yang namanya internet ya. Jadi, nah pada hari ini kita pun belajar tidak perlu membawa buku, tapi cukup kita mengakses jurnal ataupun buku-buku melalui aplikasi yang telah disediakan seperti Library Genesis. Nah, terus kalau kita berbicara masa depan komunikasi komputer dan internet dalam sebuah interculture dan electronic life, ini kehadiran teknologi itu bisa membuat masa depan komunikasi itu menjadi pesat dan menjanjikan, karena kehadiran Internet of Things seperti artificial intelligence AI itu memberikan sebuah air segar bagi para data user, memudahkan dalam mencari, mengakses informasi. Tapi juga kehadiran teknologi ini perlu kita garis bawahi bahwa ini akan mengganti pergeseran tenaga kerja. Artinya tenaga manusia itu akan digantikan dengan mesin dan juga internet. Apalagi dalam sebuah interculture electronic life, aktivitas kita makan, minum
bepergian itu cukup menggunakan sebuah teknologi alat yang disebut dengan handphone. Alat dan ditambah dengan yang namanya software berupa aplikasi yang kita sering kenal di dalam khalayak dan juga di pasaran, aplikasi-aplikasi yang memudahkan manusia untuk beraktivitas. Nah, tapi satu sisi kehadiran teknologi ini akan mengurangi dampak tenaga kerja. Hilangnya karena beberapa tempat itu sudah mulai menerapkan sistem elektronik yang gimana itu pemangkasan tenaga kerja manusia. Nah, kita pada hari ini itu juga bisa memanfaatkan potensi itu, tapi jangan pula kita mengkhawatirkan. Artinya ini menjadi fondasi kita untuk terus meningkatkan skill kita dalam dunia teknologi komunikasi dan digital. Oke, nah berkaitan juga dengan kehadiran materi kita pada hari ini mengenai tentang flexing ya. Flexing di media sosial ini adalah sebuah fenomena budaya internet culture yang dimana mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ingin mendapat simpatis melalui dari netizen. Netizen itu adalah network citizen, warga internet. Jadi dengan kehadiran teknologi budaya internet mendapatkan like, comment, subscribe itu memberi kebahagiaan audiens. Demikianlah ya presentasi materi kita pada hari ini, materi 6 yaitu tentang interculture dan electronic life, di mana pemateri kita pada hari ini sudah luar biasa mempresentasikan dengan tema komunikasi simbolik dalam flexing cum laude di media sosial dengan studi antara identitas digital dan realitas profesional. Mari kita tepuk tangan dulu pada hari ini.